Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya, bolehkah menggunakan tasbih ketika berzikir? Inilah jawaban dari Ustadz kita. Mari kita simak videonya sampai selesai. Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang berzikir sambil menghitung batu, gitu kan? Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu, subhanallah, alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai dia ridho dengan dirinya sendiri Allah SWT, wa zinata arsy, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya, wa midada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan? Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta, dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadail amal, dalam amal-amal sunnah ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi, tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini, otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan ini lemah tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua, tidak bentrok, karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua. Maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih. Seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada anda tentang masalah khilaf ulama. Itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdalnya menggunakan jari. Menggunakan jari. Ini terus kita biasakan gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan tasbih itu, karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Kalau memang bid'ah, kenapa di Mekah dari Madinah banyak sekali dijual tasbih? Terus tujuan mereka jual tasbih untuk digunakan sebagai alat apa? Bukankah tolong-menolong dalam keburukan dilarang? Tenang akhi, jangan vonis. Ini luar biasa, ini bertubi-tubi. Tenang saja, ya. Sudah saya jelaskan. Ustadz, bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih? Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, seperti Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1 2 3 4 5 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Dan kalau orang bawaannya selalu pakai tasbih, kalau enggak bawa tasbih dia enggak berzikir, ya. Tapi kalau orang bawaannya bawa jari, dia tinggal gini-gini aja. Terus kalaupun berzikir dengan tasbih, maka ingat itu sebagai alat, bukan sebagai ritual. Kalau dianggap sebagai ritual, maka terjerumus dalam bid'ah. Contoh, merasa kalau dengan tasbih lebih afdal. Apalagi sebagian orang tasbihnya diinapkan di kuburan wali fulan. Ini kejadian. Ada yang menitip
bayar sekian untuk diinapkan di kuburan wali fulan sehingga tasbihnya menjadi apa? Afdal. Ada yang jual tasbih dengan mahal, katanya ini tasbih dari kapal Nabi Nuh. Kurang ajar kapal Nabi Nuh dirusak jadikan tasbih. Ada seperti itu. Ya. Terus tasbih yang penting bisa buat ngitung, enggak usah besar-besar. Ada tasbih yang besar-besar begini, besar-besar. Saya pernah lihat tasbih besar-besar. Saya bilang, Mbak, ada yang lebih besar? Enggak, ini yang terbesar katanya. Besar-besar gimana tasbihnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini buat gini bisa masukin kantong keluar gitu. Maksud tasbih kecil-kecil aja. Yang penting ringkalan 100 misalnya ya. Penting 100 untuk itu. Enggak jadi masalah untuk mempermudah apa? Menghitung. Jadi ingat kalau pakai tasbih jangan riya. Jangan apa? Riya dan jangan niru-niru para biksu Buddha ya. Kemudian pakai di apa? Di kalung enggak. Jadi tasbih itu hanya sekedar alat. Ya, jangan dijadikan apa? Ritual. Kalau dijadikan ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Tapi hanya sebagai alat hitung maka enggak jadi. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Bid'ah hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang As-Subha hukmu wa tarikhuha. As-Subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan sama sekali. Sahabat yang bahkan Nabi menyuruh sahabat apa? Wa'aqidna bil anamil. Adalah kalian berzikir dengan apa? Dengan jari. Fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan itu akan ditanya oleh dari kiamat dan dia akan berbicara pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita melihat perbuatan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berzikir dengan jari jemarinya. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak yang Nabi SAW yaitu berzikir dengan asabi, yaitu dengan jari jemarinya. Jari jemari, ya. Maka yang lebih utama, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu dengan berzikir dengan jari jemari. Dan tidak pernah satupun riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah berzikir dengan bebatuan atau dengan biji. Maka berzikir dengan alat tasbih digital sama halnya dengan kerikil dan yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendapati orang-orang sedang berzikir dengan menggunakan bebatuan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Uddu sayyi'atikum." Lebih baik kalian hitung saja dosa-dosa kalian. Sehingga dari itu Syekh Bakar Abu Zaid menganggap bahwa berzikir dengan bebatuan atau semacamnya ini perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat. Walaupun memang ada sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Namun kalau kita ingin melihat contoh Rasulullah dan para sahabatnya, maka tidak ada riwayat yang sahih dari mereka. Memang ada sebagian riwayat tapi semuanya dhaif. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Bakar dalam kitab beliau As-Subhah, dan beliau menyatakan bahwa semua riwayat tersebut tidak sahih. Maka dari itu yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah kita berzikir dengan menggunakan jari jemari kita.